Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial ya. Sebelum itu silahkan dipimpin doa oleh satu orang. Silahkan Fadli dipimpin doa sebelum kita mulai belajar. Bismillah. Baik, yang hadir semua ini? Ada yang nggak hadir? Ada siapa? Dimas ya? Dimas, Dispen. Terus Pauji, terus siapa lagi? Nabil, Faiz, Aji. Oh banyak juga ya. Oh banyak kan yang Dispennya karena sekarang kita lagi ada kegiatan perlombaan voli ya. Voli ada yang sakit juga. Mudah-mudahan kita doakan lomba volinya menang. Kita bisa juara ya. Kemudian yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh supaya bisa bergabung di kelas kita ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini itu kita mengidentifikasi si coding dan AI ini. AI ini nantinya sarana bantuan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi ada permasalahan apa nih di sekolah kita gitu. Ada permasalahan apa nih di lingkungan kita. Contoh, kalian misalkan mau buat gambar yang ilustrator, yang bagus, yang baik, tapi secara cepat dan singkat. Nah, kita bantuannya menggunakan AI. Pernah nggak kalian buat gambar di AI? Pernah nggak? Belum. Ya, berarti kalau belum, ada yang pernah nggak? Kalau ada yang pernah, kita coba nanti ya. Kalau belum, kita coba bareng-bareng juga sama-sama, gitu ya. Contohnya apa aja AI? ChatGPT, Meta AI, terus Google Assistant, Gemini dan lain-lain ya. Ada Cici dan lain-lain. Selanjutnya, kalian pernah nggak berinteraksi dengan AI? Pernah? Masa belum? Kalian suka ChatGPT kan? Nah itu interaksi tuh. Terus ada Google Assistant tuh. Ketika kita klik tuh, ya ngomong, putarkan musik Maroon 5 misalkan. Nah itu juga Google Assistant sama AI dia. Nah, kita interaksi dengan AI, ya. Nah selanjutnya ini ada video singkat. Oke, saya putar. Baik, ini contoh AI dalam dunia industri. Kalau industri kita itu sudah mulai berkembang, sudah mulai pesat ya. Nah, ini dia. AI telah merevolusi cara kita melihat robot. Dengan algoritma canggih, robot kini bisa belajar dari pengalaman, mengenali objek, dan bahkan berinteraksi dengan manusia. Misalnya, dalam industri, robot pintar dapat mengoptimalkan proses produksi dengan menganalisis data secara real-time. Mereka bisa mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya tanpa campur tangan manusia. Selain itu, dalam bidang kesehatan, robot bedah yang didukung AI dapat melakukan prosedur dengan presisi tinggi, mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan pasien. Dengan kemampuan ini, AI tidak hanya menggerakkan robot, tetapi juga mengubah cara kita hidup dan bekerja. AI telah Nah, itu dia ya. Itu AI di dunia industri. Luar biasa ya. Jadi AI itu yang pertama sudah ada di pabrik tuh. Jadi pekerjaan-pekerjaan manusia ada beberapa yang sudah tergantikan tuh. Makanya kita harus bisa berkolaborasi dengan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, ini coding dan kecerdasan artifisial. Nah, oke, kita masuk materi. Apa itu AI, Artificial Intelligence? Ada yang bisa jawab? Sok, satu orang. Ayo, Fadli, coba. AI apa sih?
yang kemampuan manusia seperti berpikir dan mengambil keputusan. Ya, bagus ya. Kasih aplaus dulu dong, kasih aplaus. Itu masuk ya. Jadi AI itu bisa berpikir seperti manusia dan bisa mengambil keputusan. Ya contohnya ya yang sering kita pakai sehari-hari, Gemini dan ChatGPT gitu kan. Gemini itu kita bisa bertanya apapun ke dia. Kemudian ChatGPT juga semua ada. Kemudian yang ada di WA itu apa? Meta AI, ya. Sama Meta AI juga. Kemudian cara kerja AI itu menggunakan algoritma mesin learning dan data besar untuk belajar dan beradaptasi. Apa maksudnya Pak? Algoritma itu apa sih Pak maksudnya Pak? Nah, algoritma kita itu tahapan-tahapan kita membuka YouTube gitu. Nah, algoritma YouTube sama. Dia itu AI. Kita kalau misalkan sering buka tentang makanan, di YouTube juga ada makanan. Karena algoritma kita makan gitu. Suka makan. Kita itu sehari-harinya senang dengan makan. Kalau senang dengan olahraga, maka algoritma YouTube-nya juga ada olahraga semua. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Pernah. Iya benar. Tuh. Kemudian AI itu bisa belajar. Kalau misalkan kita masukin prompt yang salah, kemudian kita koreksi, AI itu belajar. Oh ternyata salah nih yang saya keluarkan oleh AI ini. Maka dia koreksi itu, berubah. Kita kasih tahu, bukan gini misalkan, gambarnya ditambahkan, kita mau buat gambar nih. Kita buat gambar tentang pemandangan. Pemandangan ada kolam airnya. Kolam airnya, kemudian di sana ada orang yang berenang. Muncul tuh gambarnya. Setelah muncul ternyata, oh salah menurut pemikiran kita nih sebagai manusia. Gambar menurut saya nih bukan gini. Ekspektasi saya bukan gini. Kemudian kita kasih tahu lagi. Kolam renangnya warna-warna biru gitu. Belakang pemandangan ada gunungnya. Maka AI itu belajar. Oh salah. Muncul lagi. Dan dia bisa beradaptasi dengan kita. Nah itu canggihnya. Kemudian yang terakhir peran AI sekarang nih. AI sudah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Contohnya nih. Kita kalau misalkan mau belajar sesuatu, dulu kita mencari di mana? Di buku, iya benar ya, di buku. Google juga sama. Zaman dulu banget di buku ya. Bayangin kalau misalkan kita mau belajar sesuatu, kemudian kita di daerah yang jauh dengan perpustakaan atau jauh dengan hal yang buku gitu ya. Tapi kita punya handphone. Nah, itu kita bisa gunakan AI. Kemudian dulu juga kita Google gitu. Nyari referensi Google gitu. Mengenai bikin referensi presentasi kita menggunakan Google. Sekarang kita menggunakan AI. Banyak fitur-fitur AI. Contohnya Gamma AI itu untuk membuat presentasi. Nah, selanjutnya manfaat utama KA, kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Coba silakan bacakan. Rifki, silakan baca. Yang pertama tuh. Otomatisasi tugas. Otomatisasi tugas sehingga bisa memperbaiki pekerjaan kreatif dan emosional. Nah, yang pertama itu otomatisasi tugas. Apa maksudnya otomatisasi tugas gitu? Jadi otomatisasi tugas itu kita mau buat sesuatu otomatis dibuatkan oleh AI. Kita mau bikin misalkan teks makalah atau cover makalah gitu. Nah, otomatis tuh dibuatkan oleh AI. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, itu bisa kita perbaiki. Kita berkolaborasi dengan AI. Kemudian lanjut. Yang kedua, Rohim silakan baca untuk analisis data. Oke. Nah, ini analisis data ini cepat. Ini sebetulnya udah naik level kita. Menganalisis data itu ibaratnya ketika kita membuat sebuah prompt AI, sepertinya banyak yang salah nih. Promptnya salah, kemudian dianalisis oleh komputer AI itu.
oleh KA itu, kecerdasan artifisial. Kemudian diperbaiki dengan cepat sehingga muncullah dia dengan gambar yang baik. Yang terakhir, mana lagi? Nah, kamu. Namanya siapa? Evan Maulana. Oke, terakhir. Evan Maulana, silakan bacakan untuk peningkatan efisiensi. Oke, peningkatan efisiensi ya, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi AI itu sebetulnya sudah meningkat nih, efisiensinya sudah meningkat. Jadi sudah ibaratnya hampir menyatu dengan kita lah. Kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari AI. Karena kebutuhan kita, misalnya kita menghindari AI, maka kita akan ketinggalan. Apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau misalkan dengan adanya AI, kalian anti AI, kalian akan ketinggalan. Gitu. Makanya kalian harus berkolaborasi. Jangan takut sama AI, jangan takut sama komputer juga jangan takut. Karena itu sekarang itu sebagai sarana untuk kita belajar. Ya. Oke, paham ya? Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh AI ya. Nah, ini asisten virtual nih. Teman pintar genggaman Anda ya. Ini contoh masalahnya misalkan satu orang ini dia agak kesulitan nih. Misalkan ada orang disabilitas. Ya kan? Contoh, tahu disabilitas? Tahu ya? Orang yang kekurangan misalkan dia cuman bisa duduk gitu, di kursi roda atau di rumahnya. Gitu. Kemudian dengan adanya asisten virtual, nyalakan lampu misalkan, nyala lampu dengan ucapan, sistem otomatis gitu, asisten virtual. Jadi ada asisten kita, robot asisten kita. Kalau misalkan robot AI kan berbentuk robot. Nah ini asisten virtual. Kalau misalkan kalian bisa bikin di rumah tuh sistem virtual itu, masuk kamar, ketika masuk kamar gelap, lampu nyala, ting nyala. Nah itu bisa jadi sarana tuh, bantuan untuk kita, asisten. Nah, satu lagi contoh ada di handphone kalian tuh, Google Assistant. Mungkin ada yang pernah pakai di sini ya. Google Assistant itu kalau misalkan kalian mau mencari sesuatu, nggak perlu ngetik lagi, search engine nggak perlu. Tapi kita langsung pakai Google Assistant, kita ngomong, search. Saya dokumen makalah tentang pelajaran AI gitu. Oke, Ricky, ini contoh navigasi dan transportasi cerdas nih. Silakan Ricky yang pertama baca tuh. Oke, ada yang pertama Google Maps ya. Tahu Google Maps? Tahu lah ya. Itu Google Maps itu dari dulu. Dan sebetulnya AI ini udah dari zaman dulu. Itu dari tahun zaman dulu sekali sebetulnya sudah ada AI, cuman sekarang itu baru berkembang di sini di dunia ini baru mulai kelihatan nih. Gitu. Nah Google Map itu sebetulnya sudah menggunakan AI, itu ada algoritmanya. Yang pertama apa? Ketika kita mencari lokasi sesuatu, kita tinggal ketikkan aja lokasinya, kemudian diarahkan tuh. Contoh, kita mau ke Serang. Ya kan dari Pandeglang nih, dari Menes, kita mau ke Serang, ke KP3B misalkan. Kemudian di Pandeglang ada macet. Nah, secara otomatis tuh oleh AI dibelokkan, tidak melalui daerah Rokoy misalkan yang macet. Maka dicarikan jalur-jalur alternatif yang terbaik. Nah, itu juga sama. Gitu. Navigasi cerdas. Kemudian yang ketiga itu mobil otonom, menjanjikan keselamatan dan efisiensi transportasi masa depan. Nah ini masa depan nanti, ketika kita sekarang udah canggih ya. Contoh, ada nggak mobil tanpa kemudi? Ada. Di mana contohnya? Di Amerika, oh jauh amat. Di kita ada. Di mana? Apa namanya? Tesla ya, oh benar. Ya Tesla itu sekarang dia udah mulai otomatis. Cuma memang masih prototipe.
belum secara umum dijalankan. Kita masuk langsung jalan ke sana. Nah itu nanti mungkin ya di masa yang akan datang mobil-mobil listrik sudah mulai banyak, sehingga yang nggak bisa bawa mobil tinggal pencet aja kita mau kemana nih, ke Pandeglang langsung jalan dia. Wah itu luar biasa ya, di masa yang akan datang. Nah lanjut, nah algoritma di media sosial nih, media sosial dan hiburan. Nah, ini banyak ya. Yang pertama ada Facebook, Instagram, TikTok, kemudian ada Netflix, YouTube, filter wajah. Nah ini filter wajah juga sama. Contohnya ya, ini contoh yang pertama adalah filter wajah. Handphone kalian itu ada filter wajah nggak? Ada. Lagi selfie nih, kemudian terhalang tuh backlight. Tapi dengan bantuan AI maka kemampuan cahayanya itu berubah. Gitu. Jadi filter wajahnya jadi terfilter gitu. Jadi lebih baik wajahnya. Nah itu yang filter wajah. Itu udah banyak ya, filter wajah itu sebenarnya dari dulu. Selanjutnya, nah e-commerce dan marketplace pintar. Nah ini contohnya di e-commerce juga sama. Ada chatbot AI. Nah chatbot itu kalian kalau misalkan ngetik sesuatu otomatis dibalas tuh. Itu namanya chatbot. Nah kemudian ada rekomendasi produk. Nah ini sama algoritma juga. Kalau misalkan kita suka membuka di e-commerce itu contohnya Shopee gitu. Kalau kita suka alat olahraga, maka yang munculnya juga alat olahraga juga sama. Nah itu. Ini terakhir AI dalam dunia kesehatan. Membantu diagnosa penyakit lewat analisis data dan medis dan gambar radiologi. Nah ini sudah mulai masuk nih ke dunia kesehatan. Kemudian pemantauan kesehatan, aplikasi kesehatan. Kemudian wearable device, memantau kondisi tubuh seperti detak jantung, pola tidur. Nah, ini ada yang punya smartwatch di sini? Tuh kalau suka olahraga biasanya pakai smartwatch. Ya, tahu smartwatch tapi ya? Tahu. Kalau ada yang olahraga tuh, smartwatch tuh, pakai smartwatch. Kenapa dia pakai smartwatch? Karena dia yang ini, dia pengen tahu nih, detak jantung dia berapa, gitu. Tinggi enggak? Kemudian fasenya berapa tuh? Tinggi apa rendah? Ada di smartwatch. Itu juga sama bantuan AI. Di dunia kesehatan sudah mulai luar biasa. Jadi kalau misalkan kalau kita mau cek secara keseharian, cek jantung misalkan, nggak perlu lagi kita datang ke medis, bayar mahal. Kita cukup lihat smartwatch, ya kan? Ada tuh detak jantung kita sekian. Nah ini contoh-contoh AI ya, yang sudah ada di lingkungan kita. ChatGPT, kemudian ada Assembly AI dan lain-lain. Ini kesimpulannya, AI sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita harus memanfaatkan dengan bijak. AI dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita. Jadi kita bisa lebih produktif sebetulnya menggunakan AI. Tapi jangan salah, kita juga bisa tidak produktif dengan AI. Jadi AI itu bagaikan pisau ya. Kalau misalkan kita menggunakannya dengan baik atau dengan bijak, maka itu akan menjadi sarana bantuan untuk kita menjadi lebih aktif dan produktif. Bisa mendapatkan pekerjaan atau uang lebih gitu. Nah, terakhir, mari manfaatkan teknologi AI di masa depan yang lebih cerdas dan nyaman. Nah, kita manfaatkan nih AI. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, silakan Badli. Sebentar. Ayo silakan Badli. Izin bertanya Pak, Silakan. apa tujuan utama dari kecerdasan buatan? Apa tujuan utama dari kecerdasan buatan atau AI mungkin ya? Tujuan AI itu apa sih kita ya? Kok ada di dunia ini gitu? Nah sebetulnya tidak ada kata lain untuk membantu manusia. Gitu. Ya, tujuan AI itu yang pertama bukan menggantikan manusia, bukan.
Kalau kalian berpikir, Pak, AI ini sudah menggantikan manusia, contohnya robot, Pak, robot AI. Jadi fungsinya AI itu yang pertama adalah membantu pekerjaan manusia, kemudian berpikir seperti manusia juga, dan kita harus berkolaborasi tuh dengan dia. Gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa berkolaborasi, maka kita akan bisa juga kita digantikan oleh AI. Gitu. Nah, itu ya, Padli ya. Sampai situ, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, kita bagi kelompok ya, bagi kelompok untuk mengerjakan tugas atau kita mencari yang pertama adalah solusi dari AI itu sendiri. Kita bagi 5 kelompok. Mau saya apa kalian yang menentukan? Saya aja ya. Oke, kita hitung, kita bagi 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ulang itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan mulai dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, ingetin nomor kalian. Ingat? Ingat ya. Oke. Kelompok 1 sebelah sini, silakan. Kelompok 2 sebelah sini. Sebelah sini kelompok 2 nih. Silakan, kumpul. Kelompok 3 sebelah sini. So. Kelompok 4 di belakang sana. Kelompok 5 belakang sana. Oke, silakan. Oke, sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Ini saya bagikan dulu LK-nya. Ini soalnya nanti saya jelaskan. Bah, kenapa? Kelompok berapa? Ya udah, no, kelompok. Baik, saya jelaskan dulu ya. Mohon perhatian semuanya. Itu ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Di sana ada yang pertama ada nama kelompok, ya, misalkan kelompok 1 ya tulis kelompok 1. Yang kedua kemudian kita tulis anggotanya, kemudian yang ketiga ini ada soalnya. Soalnya ada beberapa poin. Yang pertama identifikasi masalah nih. Contoh, saya contohin ya. Misalkan kita mau membuat gambar ilustrator, gitu ya. Gambar ilustrator kita contohkan. Masalahnya itu membuat gambar ilustrator, gitu. Nah, kemudian kita pilih masalahnya. Tuh. Kita cari idenya. Jadi idenya kalau membuat gambar ilustrator secara cepat itu kan butuh yang namanya AI. Nah, AI-nya itu pakai apa? Mau pakai ChatGPT boleh, ya. Nah, saya contohin ini nama kelompoknya misalkan kelompok 1. Kemudian namanya misalkan siapa, kemudian identifikasi masalahnya sulit membuat gambar ilustrator. Nah, kemudian solusi AI-nya apa nih? Solusi AI-nya. Solusi AI-nya apa? Misalkan ChatGPT. Ada yang misalkan Gemini boleh. Nah, gambarkan konsep diagramnya. Nah, diagramnya misalkan input gambar, nanti ada gambarnya. Kemudian proses AI-nya apa? ChatGPT. Ini gambar. Ini misalkan di situ Gemini. Perhatikan ke depan ya. Ini Gemini. Kemudian input dan solusinya gambar ilustrator.
ilustrator. Nah, ini promnya. Prom. Nah, prom itu misalkan contoh prom nih. Buatkan gambar ilustrator 1. Harus ada beberapa kalimat ya. Ini kalimat pertama, buatkan gambar ilustrator berupa pemandangan pegunungan. Kemudian ini satu kalimat dengan sungai deras dan ada beberapa orang yang sedang menikmatinya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kemudian data yang dibutuhkan apa? Data yang dibutuhkan misalkan kalimat prom. Kemudian komputer, kemudian AI. Juk potensinya, solusinya membuat gambar ilustrator dengan cepat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kelihatan kan di depan? Agak buram ya. Oke, saya perbesar ya. Coba kita perbesar dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kalau sudah dibuatkan seperti ini, lanjut tuh. Kita implementasikan, kita buat produknya. Saya contoh buat produknya. Kita menggunakan apa nih? Gemini. Nah, Gemini AI. Oke. Atau kita menggunakan ChatGPT. Nah, kita coba yang ChatGPT dulu ya. Coba kita Gemini. Gemini AI. Ini harus login, berarti kita gunakan ChatGPT aja dulu ya. Nih, ini ya, yang pertama kita membuat sulit nih untuk membuat gambar ilustrator gitu ya. Nah, kita ada solusinya. Solusinya apa? Misalkan AI gitu. AI-nya Gemini AI. Nah, yang pertama kita buat konsep nih. Kita masukkan aja nih. Udah kita konsep nih promnya. Ya. Nah, kita masukkan nih promnya nih. Kita masukkan, kita tulis di sini, diketik tuh yang tadi ke ChatGPT ya. Buatkan gambar ilustrator, harus ada beberapa kalimat. Kalau misalkan tidak ada beberapa kalimat, maka gambarnya itu akan rancu, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, makanya kita buatkan gambar ilustrator berupa pemandangan pegunungan dengan sungai deras dan ada beberapa orang yang sedang menikmatinya. Kita apply. Jadi kita belajar desain sebetulnya Maya, membuat gambar, tapi dengan cepat. Nah, tunggu, ini lagi bikin ini, karena agak sedikit lama.
Kita coba bandingkan dengan Gemini. Nah, tuh lagi loading tuh. Kita tunggu ya. Hasilnya seperti apa nih gambarnya. Tuh contoh. Ada sebenarnya contoh-contoh yang lain, bukan hanya membuat gambar, bikin apa gitu. Atau misalkan sekarang nih mau ada pemilihan ketua OSIS, kita buatkan aplikasinya. Nah, ya kan? Nah seperti ini gambarnya nih. Bener nggak tuh? Buatkan gambar ilustrator berupa pemandangan, ya kan? Pemandangan ada? Kemudian sungai deras, ya kan? Kemudian ada beberapa orang yang sedang menikmatinya. Nah, jadi kalau misalkan kita butuh gambar ilustrator tuh, misalkan kita mau buat presentasi, butuh gambar seperti ini, nah kita pakai bantuan AI. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik, kalau misalkan tidak ada, silahkan dikerjakan ya. Sok, kerjakan. Kerjakan. Tapi promnya beda. Di sini dulu kerjakan kayak tadi, kayak yang saya buat ditulis seperti biasa. Kan ada beberapa orang tuh dibagi tuh yang bikin kayak gini tuh bareng tuh. Nah, tuh tulis dulu nama kelompoknya apa, kemudian apa tuh masalahnya apa sih? Sulit membuat, kalau contoh tuh saya sulit membuat gambar ilustrator. Kalau kamu apa gitu, tulis dulu di sini nih. Namanya siapa? Kemudian lanjut. Kalau sudah dibuat itunya, lanjut ke implementasi. Gitu, implementasi. Sok, silakan. Sok dibikin dulu. Mana kamu? Sok bikin. Mana? Bikin kayak gitu, Pak. Ya, bikin. Di kertas dulu bikin tuh, di kertas itu ditulis aja. Nanti baru tuh, nanti itu kan dikumpulkan. Ayo kamu, sok bikin. Paham ya? Ya, Pak. Ayo sok dibikin dulu. Ayo Pat, kamu bikin apa Pat? Membuat gambar kemerdekaan. Oh bagus tuh, ya bagus. Atau buat banner gitu, apa sok gerak. Tinggal promnya tuh, harus promnya beberapa kalimat. Promnya harus beberapa kalimat. Kalau ada yang sudah selesai, boleh langsung kasih tahu saya. Nih, ini contohnya di depan tuh, ada contohnya. Udah nih, tinggal masukin promnya yang sudah dibuat oleh Fadli tuh. Oh, sudah. Pak Fadli apa tuh? Gambar kemerdekaan RI. Oke. Sulit membuat gambar kemerdekaan. Oke, baik. 5 menit lagi presentasi ya. Presentasi ke depan. Apa? Karena sama, boleh disamakan. Karena kebutuhannya sama, boleh disamakan. Oke, gimana? Sudah sampai mana? Sudah buat ini ya? Belum. Oke. Sudah buat? Mana? Coba kamu buat apa? Tadinya belum, Pak. Oke, masalahnya kurang akses terhadap jaringan internet. Oke. Cari solusi ChatGPT. Oh, gitu. Oke, baik. Itu apa? Baik. Mohon perhatian semuanya. Kita sudah mulai masuk waktu untuk presentasi ya. Presentasi yang pertama nanti kelompok berapa dulu nih yang mau nih? Kelompok 1. Kelompok 1 apa kelompok 5? Apa saya menentukan? Kalau saya kelompok 1 dulu deh. Ya, siap? Kelompok 1 udah siap? Siap? Oke, siap. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Nah, ini nanti ditulis di sini ya. Itu kamu baca, nanti satu orang untuk menulis di sini. Ini promnya ganti. Nah, nanti nulis promnya di sini ya. Oke, kemudian setelah ini dibuat, langsung kamu promnya masukin sini. Oke.
Paham ya? Oke, silakan perkenalan dulu seperti biasa presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggota Diki, Okta, Fadli, Alvin. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fadli. Di sini kerja kelompok saya membuat gambar kemerdekaan RI. Masalah terpilihnya adalah sulit membuat gambar kemerdekaan RI, ide solusi, ChatGPT, diagram konsep, buatlah banner kemerdekaan RI berupa gambar burung Garuda dan angka 80, serta lambang Pancasila di dada burung Garuda, dan bendera merah putih. Ada orang yang sedang memegang bambu runcing. Selesai. ChatGPT, lalu gambar. Data yang dibutuhkan, kalimat prompt, komputer, dan AI. Potensi dampak solusi, membuat gambar kemerdekaan RI dengan cepat. Ya. Di sini saya akan mempraktekkan hasil kerja kelompok kami. Pertama, kita membuat konsepnya terlebih dahulu. Lalu masalahnya adalah sulit membuat gambar kemerdekaan RI. Lalu ke ide solusi membuat gambar. Ide solusinya menggunakan ChatGPT. Lalu saya di sini akan membuatkan diagram konsepnya. Pertama saya akan membuat prompt. Istilahnya apa? Hasil gambarnya. Hasil tersebut. Data yang dibutuhkan adalah kalimat prompt, terus koma, komputer, dan AI. Potensi dampak solusinya adalah membuat gambar kemerdekaan dengan cepat. Tinggal diimplementasi ke Oke, di sini saya akan membuat gambar tersebut. Coba kita buatkan. Maaf. Klik kanan ya. Ada. Ya. Oke, ini hasil dari kelompok kami dan gambarnya sudah selesai. Gambarnya ini adalah, gambar tentang kemerdekaan RI ke-80 yang berisi gambar burung Garuda dan orang yang sedang memegang bambu runcing. Oke. Lalu, adakah yang ingin ditanyakan? apa pertanyaannya? Apakah menggunakan ChatGPT harus login? Izin menjawab, ya itu harus login menggunakan email. Oke, ada yang ingin tanya lagi? Ya, silakan. Apakah kesulitannya membuat gambar ilustrator dengan AI? Bisa diulangi? Apakah kesulitannya membuat gambar ilustrator dengan AI? Apa kesulitan? Ya. Oke, untuk kesusahannya paling ada di
proses membuatnya sama di membuat kata-katanya doang sih. Ya, seperti itu. Kata-kata from-nya ya. Cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ya. Oke, itu tadi penampilan dari presentasi dari kita tinggal refleksi nih. Nanti pertemuan berikutnya ya kita akan membahas AI. Nah, sebelum kita bahas pertemuan nanti kita akan kita bahas pertemuan berikutnya. Menurut kalian ini bisa bermanfaat nggak buat kita? Bisa ya. Yang pertama adalah kita bisa membuat poster nih. Tuh, poster tentang kemerdekaan kita sekarang. Jadi kalau misalkan kalian keterbatasan untuk membuat poster, ya kan, kita bisa gunakan sarana AI ini, gitu. Nah, nanti tugas kalian adalah nanti membuat solusi-solusi yang lain, ya. PR nih buat kalian nih nanti nih, gitu. Bikin solusi di pertemuan berikutnya. Nanti solusinya apa? Bukan hanya membuat poster. Tapi ini beberapa memang banyak membuat poster. Tapi nanti kita membuat poster, bukan hanya membuat poster, tapi solusi. Contohnya nanti ada pemilihan ketua OSIS. Kita buatkan tuh aplikasinya untuk pemilihan OSIS gitu. Dengan cara digital. Nah itu luar biasa. Itu yang bagus tuh ya. Udah buat implementasi gitu. Kita udah ahli dalam memainkan bidang AI gitu. Atau kecerdasan artifisial. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Cukup. Kalau misalkan tidak ditanyakan, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.